Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini beruntung banget punya kesempatan silaturahim ke seorang sahabat. Ini motivator, penulis, terus bisa dibilang expertnya di dunia parenting, terus praktisi pendidikan juga. Tapi hari ini yang pengen saya bahas ini adalah CV-nya beliau ini sama nyonyanya ini CV Ismaya Publishing. Kenapa saya tertarik dengan beliau? Karena beliau bersama nyonya itu membuat orang yang tadinya untuk punya angan-angan membuat buku itu bukan lagi sebuah mimpi gitu, dibantu benar dan disupport benar, dan itu buat saya keren. Dan siapapun teman-teman yang suka nulis, saya mereferensikan gitu, Ismaya Publishing ini bisa menjadikan apa yang Anda tulis itu bisa benar-benar jadi buku. Itu ceritain sih awalnya gimana. Kemudian banyak loh, ada yang novel, banyak. Ini buku-buku yang sudah diterbitkan. Pak Hanif ini memang orang yang bisa diem sih. Produk apa aja, produk UKM aja dikerjain. Keren, tapi orangnya nggak bisa diem. Gak usah malu, gak usah malu. Gak usah isi ngelapis. Iya, betul. Ya awalnya gimana awalnya Pak? Ceritain Pak, yang mungkin saya fokus ke publishingnya. Ya, ini kaosnya nih. Oh iya, Saguanto. Taufik Saguanto ini ya. Bagian dari keluarga Taufik Saguanto ini. Jadi awalnya memang kita terbesit untuk membuat penerbit publishing itu memang awalnya saya sama istri itu memang senang menulis ya, menulis, kemudian dan senang inspirasi orang untuk menulis, kemudian senang berbagi lah ibaratnya, berbagi dengan siapapun yang berkeinginan untuk menulis. Nah sehingga kami berupaya di mana ya ada penerbit yang kemudian bisa membantu penulisnya dari nol itu. Dari nol belum bisa nulis, kemudian bisa menulis sampai terbit jadi buku. Itu yang harapannya seperti itu. Dan alhamdulillah akhirnya kami kemudian berusaha untuk mencari belum dapat. Itu yang kedua, kami pernah menulis buku kemudian kita kirim ke penerbit yang awalnya diminta gitu. Diminta oleh sebuah penerbit untuk menuliskan buku. Setelah kita buat buku, kita kirim, habis itu hilang. Enggak dihargai. Nah, orangnya hilang maksudnya. Bukunya sudah diterima, naskahnya, tapi orangnya hilang. Gitu. Jadi di situ saya melihat loh, ya Allah. Oh, berarti diawali dari kesulitan jenengan sendiri sama nyonya ya? Iya, jadi habis nulis punya naskah. Iya. Padahal itu adalah. Oh, jadi bisa secara simpel mungkin bisa diceritakan bahwa sebenarnya itu buat publishing ini karena karena pernah mengalami kesulitan gitu ya? Iya, jadi penanganan kesulitan serasa seperti ditipu ya. Jadi ada penerbit yang minta kami menulis buku naskah ya tentang pelajaran gitu, ya, nulisnya itu bahasa Inggris lagi itu. Karena kan bisa dibayangkan buku bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris, ya kita nulis semuanya. Ya boleh. Kita nulis ya, sudah nulis berbulan-bulan, selesai kita kirim. Nah, awalnya, lancar lah. Oh ya ini. Setelah kami kirim udah hilang, kontaknya hilang, nggak pernah ngabari. Kemudian kita hubungi nggak bisa, kita email nggak bisa. Jadi itulah kemudian akhirnya kita berpikir bahwa harus ada penerbit yang benar-benar bisa dipercaya. Jadi modal awal saya sama istri itu ya cuma satu, modal kepercayaan. Sampai yang percaya ya, percaya dengan saya ya. Dan saya itu 2 kali kok bikin buku dan clear. Gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini klien kami dari Sabang sampai Merauke Pak. Papua rutin, orang Papua, orang Aceh, semua lah hampir seluruh Indonesia ada semuanya itu.
dan semuanya modalnya cuma satu, nggak pernah ketemu orangnya, satu modalnya kepercayaan sudah. Dan online ya. Dan online gitu. Via Instagram. Via Instagram, via Instagramnya WA. saya share. Instagramnya beliau. Jadi siapapun teman yang pengen membuat buku, nggak pakai rumit, nggak pakai ribet, tulisannya kayak saya itu kadang tulisannya tanda baca apa kacau balau, tapi dibantu di sini. Iya. Ini basically my experiences gitu loh. Karena buat buku itu juga nggak gampang, butuh waktu, ekstra waktu, tapi bahkan rekaman suara pun nggak apa-apa di sini bisa jadi buku. Bisa jadi buku ini ya, tapi bisa jadi ini bener ini. Ya, jadi tidak mempersulit siapapun orang untuk punya karya tulis. Dan memang karya tulis itu perlu kita punya, karena kita mewariskan harta juga dibuat rebutan. Iya. Ya. Tapi kalau kita menitipkan sebuah karya tulis itu luar biasa. Iya. Bagi keluarga, anak-anak kita akan ingat, oh ya dulu bapakku ibuku ini membuat buku ya. Ya ini juga. Jadi harapannya mereka juga akan menjadi generasi penerus kita, literasi dikuatkan. Ya. Kan salah satu memang secanggih apapun teknologi ya. Iya. Ternyata teknologi belum bisa gantiin perasaan setiap halaman dibuka gini itu nggak bisa mewakili itu. Kita tetap butuh kertas untuk mempelajari, dan sensasinya kita membaca buku itu nggak bisa ditukar sampai hari ini, belum bisa ditukar teknologi apa. Iya. Memang waktu sekitar 2014-15 itu kan sempat ketika rame-rame digital itu Pak ya. Berapa ya? Itu kan saya sempat juga membahas statement itu di kawan-kawan, saya bilang buku tidak akan sama nasibnya dengan koran, gitu kan. Karena kalau koran itu kan berita hari ini, pagi ini langsung bisa dibaca langsung hari itu juga, saat itu juga lewat media. Tapi ketika koran kan baru keluar besoknya lagi. Ibaratnya kan sudah usang ya. Nah, tapi kalau buku ini nggak akan ada pernah matinya, karena buku ini bukan berita ya. Bukan. Jadi ilmu gitu. Semakin lama insya Allah akan semakin dicari. Akan dicari lagi ketika orang butuh referensi itu sampai kadang nemukan yang nyari sekian. Betul. Ya, dulu kita juga sama ketika kuliah Pak Taufik ya. Nyari referensi tahun 85 kan gitu kan, buku tahun 70-an gitu kan. Karena pada dasarnya ilmu itu akan linear dan rebutan. Betul. Nah, makanya kawan-kawan mari sama-sama ya kita literasi kita kuatkan ya. Karena memang bangsa kita memang kelemahannya di situ Mas yang menjadikan bangsa kita literasinya masih lemah gitu, sehingga mau tidak mau kita beda ya literatur sama literasi. Beda loh ya. Jangan terpancing sama kata-kata sama-sama litera di depannya, terus literatur sama literasi. Literasi itu cenderung malah ke spiritnya lebih dalam. Kalau ngomong literatur ya memang buku gitu. Iya. Tapi kalau sudah semangat literasi itu melebihi itu. Iya, kalau literasi itu membaca, mendengar, kemudian takut untuk memulai menulis itu. Nanti gimana ya? Enggak, karena aku juga enggak pede, gitu soalnya takut milih kata gitu-gitu kan. Padahal kalau kita ingat ya, dulu ketika kita masih kuliah ya S1 itu, ketika mau mengerjakan skripsi, itu kan juga sama itu. Enggak, cuman kalau skripsi kan kata-katanya baku. Terus kan ekspresinya itu kan tergantung dari pembimbing kan. Iya. Kata-katanya kan baku, terus pembimbing, terus kalau nggak buku banget kan nggak diterima gitu kan. Artinya ketakutan untuk memulai bingung. Ini mau mulai dari mana ya? Sampai akhirnya pernah aku nulis berapa lembar kok kayak nulis skripsi ya. Jadi kita memang beda sih, sama-sama karya tulis sebenarnya. Sama-sama isinya juga ilmiah. Cuman aku ngomong beda banget sih antara buat buku sama buat skripsi, tesis ataupun disertasi sekalipun beda. Di situ ada tes kita. Betul. Ada tes kita. Jadi kalau kita buku hasil skripsi, tesis, disertasi pun kalau dibukukan pun harus ada sentuhan ulang. Iya, nggak bisa kan? Bisa meskipun resultnya sama ya, atau yang dibahas sama mungkin. Tapi ketika itu jadi buku terlalu baku yang nggak bisa. Terlalu casual nyantai ya nggak bisa. Dia harus mencerminkan kita, buku kita yang mencerminkan kita. Betul. Dan kalau kita salah milih publisher, yang ada jadi seleranya dia, aku nggak mau. Dan di sini enggak ada. Jadi memang kalau kita editing konten atau tulisan kan memang harus memahami dulu isinya. Jadi kalau kita hanya sekedar nuliskan saja ya, nuliskan terus kemudian cetak selesai ya. Tapi kita memang harus, editor itu harus betul-betul mendalami isinya. Betul. Sehingga benar-benar
kalaupun kita memperbaiki itu ya diupayakan sama, spiritnya itu benar-benar sama gitu. Jadi harus apa ya, diungkapkan itu agak susah, tapi hati ini ada klik, tesnya itu tetap tesnya penulis. Nah, tesnya itu benar-benar masih ada. Tesnya penulis, bukan tesnya si publishernya atau editornya. Itu keren banget. Yang banyak kan kadang-kala kan tesnya kan sesuai dengan editornya. Kan disesuaikan. Ini aku nggak ngerasa, aku tetap itu kayak tulisanku gitu. Iya. Dan nggak beda, cuman ya mungkin dibikin agak teratur karena ini buat buku, bukan buat mengarang indah ala anak SD gitu kan. Dan sukanya sudah sama ISBN-nya diatur, sama ISBN-nya diuruskan sehingga buku kita itu buku yang punya punya perlindungan secara paten bahwa itu tulisan kita. Dan siapapun yang ambil itu bersebagian atau mengkutip harus menuliskan nama kita otomatis. Iya, otomatis itu ya. Karena ISBN. Betul. Jadi memang kawan-kawan kalau kita memang perlu berpikir untuk masa depan ya, untuk masa depan bangsa kita, memang ayo sama-sama kita kuatkan memang literasinya itu. Ya kita awalnya membaca dulu lah, membiasakan diri, membudayakan literasi. Kan resultnya nanti kita juga akhirnya jadi penulis juga. Itu result puncaknya gitu. Kita juga akhirnya akan menulis. Dan Tuhan itu sudah ngasih kalam ke kita gitu. Nah, kelebihan kita punya kalam yang membedakan kita dengan makhluk lain, dan itu manfaatkan banget karena itu anugerah dari Tuhan yang tidak diberikan pada siapapun makhluk di bumi ini. Oke, mungkin ditutup dengan kata kalam. Terima kasih Pak Hani, teman saya, guru saya, teman diskusi saya yang asik banget gitu. Ini gaul banget mereka, beliau ini. Dan muridnya banyak, milenial muridnya banyak ini. Ketemu lagi ya Pak ya di kesempatan mendatang kita bisa bahas tentang literasi lagi. Insyaallah, siap. Terima kasih. Terima kasih semuanya, sukses selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.